punya anak ini kan kartu bayinya nggak ada ekspresi Pak. Nonton TV ya nonton aja nggak ada. Tapi setelah disetelin ajan maghrib, nah anak ini ketawa. Bapak olahraga bilang, ibu harus putusin mau mana, mau agama yang dulu apa mau masuk Islam. Mau ngaji saya kerudungan taruh tas, ntar kalau dapat ngaji baru pakai, ntar pulang dari ngaji saya copotin kerudungannya. Saya ditarik, kalau tarik kan jatuh saya ke bawah. dari tangga? Saya jatuh, air kena pintu. Sini saya kan pada biru. Ya saya bilang, ya lu kalau jahat sama gua ya, nanti ada balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf semuanya. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di daerah Lenteng Agung, dan insya Allah kita akan bertemu dengan narasumber kita, saudara kita yang alhamdulillah sudah bersyahadat atau sudah mu'alaf. Kisahnya sangat menarik sekali ya, namanya Ibu Ita. Beliau memiliki seorang anak yang cukup spesial, yang mana beliau mendapatkan hidayah masuk Islam karena anaknya yang spesial. Jadi saya sudah berada di depan rumahnya, kita langsung masuk saja. Kita akan ketemu dengan beliau dan kita akan ngobrol. Dan kita akan mengangkat kisah beliau yang menurut saya sangat inspiratif dan motivatif bagi kita. Langsung saja kita ke dalam. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu ya? Masya Allah, rumahnya luar biasa ini. Terima kasih. Sebelah sana ada apartemen. Di Lenteng Agung ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Bu, boleh kita ngobrol-ngobrol Bu? Boleh, silakan masuk Pak. Siap. Silakan masuk Pak. Duduk Pak. Ibu Ita. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, kita sudah diterima di sini. Iya. Alhamdulillah, tadi cukup agak susah juga nyari rumahnya. Soalnya kan di dalam gang seperti ini ya. Tadi juga masuk juga kan motor cuma bisa motor satu tadi ke sini ya, masuk sini ya. Sebenarnya luar sih biasa. maaf ya Pak. Sebenarnya kalau nggak ada mobil kol itu kita lurus aja. Oh gitu ya. Lancar. Ya. Itu kan karena ada yang jualan. Iya. Dia taruh mobil di situ. Sebelumnya gitu. sebelum dia jualan nggak ada mobil. Iya Cuma nggak apa-apa lah. motor. Ya kan. Yang penting saya sudah sampai di sini kan. Iya. Ya Ibu Ita, kemarin pas di Sarasehan Mu'alaf ya, kita ketemu, kita ngobrol sedikit ya tentang apa namanya perjalanan hidup Ibu yang memutuskan untuk jadi mu'alaf ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya ingin coba ngobrol lebih banyak Bu sebenarnya sama Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu berkenan ya. Iya. Mau ya. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu? Kok Ibu bisa memilih Islam Bu? Itu hari kan anak saya kan sekolah SD. Nah, sebelum itu kan saya suka dengar apa tuh kalau azan maghrib. Ya. Nah, dengerin ngikutin. Akhirnya kan bisa jadi hafal. Saya ikutin terus. Kayak adem hati. Nah, punya anak ini kan kartu bayinya nggak ada ekspresi Pak. Nonton TV ya nonton aja nggak ada. Tapi setelah disetelin ajan maghrib, nah anak ini ketawa. Nah, saya tanya dokter, ini anak saya kenapa ya? Kalau nonton film apa-apa nggak mau ekspresi, tapi kalau ajan maghrib dia ketawa. Kata dokter, ya nggak apa-apa, setelin aja. Oh gitu. Dari situ saya dengerin. Terus? Ya sudah lama-lama kan dia udah besar, 6 tahun deh tuh ya, udah ngerti deh. Nah apa-apa kan nonton pegang remote sendiri. Dia cari ajan maghrib, dia tahu yang enak, yang nggak enak dia cari. Oh enak nih dia. Dia dengerin terus, malah volumenya digedein. Digedein ya. Di situ saya SD, anak saya kelas 5, saya belajar sedikit-sedikit tentang agama Islam sama guru agama dia. Iya. Saya belajar sedikit, nanya agama Islam itu gimana. Sama guru-gurunya Stefanus ini? Ya, guru agama Islam Iya. belajar. Terangin sama guru agama asal
pulang sekolah atau jam istirahat saya diajarin sama guru agama, kasih tahu. Terus? Ya udah saya belajar. Nah situ kan ada guru lagi satu, bapak olahraga. Iya. Bapak olahraga bilang, ibu harus putusin mau mana, mau agama yang dulu apa mau masuk Islam. Iya. Kalau itu nggak bisa, kalau baru belajar aja sih silakan, nggak apa-apa. Lebih mantep lagi ibu harus belajar benar sungguh-sungguh katanya. Akhirnya saya mikir ya udah tok masuk. Akhirnya masuk. Belajar tuh Iya. dari kelas 5 sampai kelas 6. Nah udah lulus kelas 6 pindah ke SMP. Dapat wali kelas dia, saya nggak tahu ya, mungkin dari SD, guru SD-nya ngomong kali wali kelasnya bilangin, Mama Stephen besok bawa foto ya, ukuran segini, mau kemana Bu? Ikut aja kata dia. Akhirnya diajak saya, kemana Bu? Kita ke masjid gitu deh, ke rumah dia. Rumah dia kan Jalan Cilandak. Iya. Nah, diajak ke masjid Janatin KKO tuh. Iya. Akhirnya hari apa ya, saya lupa juga, tanggal 24 November apa Oktober ya, saya lupa juga, tahun 2014 saya. Akhirnya diajak sama wali kelasnya situ saya Di masjid apa tadi namanya? Janatin KKO Janatin. Cilandak ya. Iya, Itu syahadatnya di situ. di situ diajak di rumah wali kelasnya dia. Oh, tapi ibu nggak dipaksa di situ? Kagak. Nggak ya? Ya nurut aja sama orang tua, namanya orang tua ya. Kemana Bu? Ke masjid. Nggak bilang, ayo kamu kalau begini terus nggak bisa kata dia. Oh, kayak Harus gitu. Iya Bu, nurut aja namanya orang tua. Saya kan udah nggak punya orang tua. Iya. Berarti apa namanya, waktu itu ibu itu sejak si Stefan ini senang sama azan ya, ibu langsung memutuskan untuk belajar agama Islam. Sembunyi-sembunyi dari orang tua. Oh gitu. Dari ibu. Itu tahun berapa Bu ya? Ya saya kan syahadat 2000 ya? 2014 Oh, kan syahadat syahadatnya. 2014. Saya ngumpet-ngumpet, ibu saya kan lagi sakit. Saya ngumpet-ngumpet aja belajar. Kan udah syahadat saya. Iya. Sembunyi. Kan udah syahadat saya belajar gimana, saya kan sholatnya gimana caranya, saya kan nggak tahu, bingung saya. Akhirnya saya nonton di TV ya, di TV apa denger di radio, Masjid Lause. Oh, Lause, iya. Saya cari-cari tuh informasinya, dapat nomor telepon. Nah di situ saya belajar gitu, Masjid Lause. Di Masjid Lause sama siapa? Ustadz siapa? Saya belajar ya, misalnya jam 12 udah selesai ceramah, nah udah selesai, terus kita belajar sampai asar. Itu banyak deh ustadznya ada ngajarin buat mualaf. Iya. Buat mualaf, Masya Allah. Tapi saya diajarin sama Ustazah Ibu Tris yang jalan Haji Thohir. Oh ya, Thohir, iya. Saya diajarin situ cara sholatnya gimana, bacanya gimana. Saya ikut pengajian dia juga. Emang kenapa Bu waktu itu sembunyi-sembunyi dari orang tua? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Pasti dong. Iya. Dari lihat dari bapak saya. Iya. Bapak saya kan udah, saya nurut udah. aja. Ya, nama orang tua yang nurut ya. Iya. Adik saya Kristen. Bapak saya Buddha, adik saya Kristen. Kristen aja bapak saya nggak mau, adik saya. Masih itu saya lihat, oh bapak saya begini nggak boleh. Mesti ikutin bapak saya. Saya nurutin aja lah, selagi masih ada orang tua saya turutin. Iya. Oh, jadi karena memang nurutin orang tua ya waktu itu ya. Nggak mau ya saya nentang ya sama orang tua. Namanya orang tua, apalagi ibu bapak nggak mau. Iya. Ibu apa agamanya waktu itu? Dulu ikut bapak. Buddha juga. Oh, Buddha juga. Papa udah nggak ada, masuk Kristen. Oh, diajak sama siapa? Adik saya Kristen. Iya. Nah adik saya semua pada ikutin Kristen. Mau masuk Kristen nggak? Oh pada baptis semua. Adik saya semua. Tinggal saya belum. Saya nggak mau. Oh, tadinya ibunya Buddha, terus mau dimasukin Kristen. Sama adik saya ikut. Ya saya ikut gereja ikut, tapi belum mandir Pak. Belum dibaptis itu? Belum. Adik saya udah, ayo baptis. Saya mundur maju aja. Kenapa? Nggak tahu saya kalau Kristen. Nggak tahu saya. Oh gitu. Mundur maju.
emang nggak mau apa gimana? Apa dalam hati nggak serak atau gimana? Iya, nggak tahu. Mundur maju. Kan diajak nih. Iya, ayo, sama teman, ayo ikut ya. Terus Sama ibu adik. perasaannya gimana kalau waktu diajak? Ya ikut aja, nyanyi ya nyanyi, nggak ada rasa apa. Nggak ada rasa yang maksudnya itu yang memang ini banget ya, menyentuh. Iya, gitu. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Berarti ibu lamanya itu agamanya sebelum agama Islam itu Buddha atau Kristen? Sebelumnya ya, papa masih hidup udah. Nah papa udah ada ikut-ikut deh Kristen. Udah Kristen ya ikut-ikut aja. Berarti lebih lama Buddha ya daripada Kristen? Iya, Kristen ya baru udah papa meninggal. Papa kan meninggal 2002. 2002 ya? 2002, oh iya udah lama juga ya? Iya, Kristen terus ngikut-ikut aja, tak pergi tak kagak. Kalau ada mau gereja, ayo, kalau enggak saya gitu. Berarti bapak itu waktu itu pas meninggal itu dikuburkan atau di ini? Kubur. Dikubur ya? Iya. Nggak Bapak saya dikremasi sih, ya? sebenarnya bapak saya mau dikubur, tapi adik saya minta dibakar. Oh. Saya bilang, jangan, orang tua udah pesan begini. Saya Iya, bilang, iya, iya. kalau udah bilang mau kubur, ya kubur. Saya bilang, tak kenapa-napa, kitanya yang dosa. Iya, iya, iya. Akhirnya udah ikutin. Kalau mama saya mau dibakar, Oh. tapi kan dia Kristen, nggak boleh. Oh. Ya Berarti udah. dikubur dua-duanya tuh? Iya, jadi satu liang. Oh, satu liang? Iya. Atas bawah berarti? Iya, Oh, berarti yang bawah papa, papa dulu ya? baru mama, Oh, gitu ya. satu liang. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi pas waktu Stefan itu kenapa namanya seneng ya, Iya. seneng sama azan gitu Iya. kan. Itu berapa lama ibu belajar Islam itu? Itu kan dia sekolah ya, Iya. kelas 5-6 belajar tuh. Nah SMP kan udah dimasukin sama gurunya. Nah saya cari guru agama dong, Ya. cari-cari masjid di mana, cari ustazah Ibu Tris tuh yang di Haji Thohir, sama saya pergi ke Masjid Rose. Itu berapa lama itu? Saya ikutin terus setiap hari, 3 tahun ada? lebih. 5? Ya ikutin aja. Pos kalau di Dari, Lose dari tahun berapa itu bu? tahun, kalau belajarnya Ibu Tris cari-cari tanya ya. 2015 ada? Dari tahun 2015? Iya ada itu belajar. Sampai sekarang masih? Nah, sekarang udah enggak saya Udah sama Ibu enggak. Tris. Tapi yang sama yang lain? Iya. Ya. Ibu berarti memutuskan masuk Islam ini kenapa? Karena apa? Karena nyaman kah? Dulu kan saya nggak suka ya. Iya. Maaf nih ya. Oh dulu nggak suka sama Nggak Islam? suka ya. Saya lihat kok orang Islam begitu ya. Jara-jara yang kejadian itu. Iya, Kok jara-jara? 98 ya? Iya. Kok jara-jara kan bukan barang dia, kenapa diambil, kenapa diituin Iya, orang, ya kan? Iya. Seharusnya nggak boleh. Hmm. Nah, segitu. Sebenci apa ibu sama Islam waktu itu? Ya, saya nggak gitu benci banget sih. Ya. Pokoknya saya lihat itu kok kenapa dia ngambil gitu. Waktu itu rumah ibu jadi korban 98 Kagak, juga? saya kan Enggak. dijaga itu. Tentara? Enggak, sama bapak saya sama orang kampung-kampung situ. Oh dijagain. Ada. Pokoknya. Berarti ibu ngelihat waktu itu orang-orang Islam tuh menjarah barang Iya. orang. Iya dibakar-bakar. Apa yang ibu lihat waktu itu? Nggak boleh, saya nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Berarti sejak saat itu ibu tuh agak benci gitu sama Islam gitu ya? Kenapa jara-jara? Hmm. Nah, ustazah saya bilang itu bukannya bukan hak kita nggak boleh ambil. Ustazah bilang karena nanti ada hukumnya. Iya, tapi kan itu orang Islam. Iya. Ustazahnya bilang nggak boleh itu, apalagi jara-jara barang bukan milik kita, nggak boleh ambil. Itu. Banyak yang ngambil gitu jara-jara. Iya, masya Allah. Kayak saya belajar apa iya orang Islam begitu, tapi ternyata kagak. Oh gitu. Iya. Ibu sadarnya pas kapan itu bu? Saya belajar sama Ustazah Tris tuh. Oh, ternyata orang Islam nggak ada yang begitu. Iya. Ternyata baik gitu, saling bantu. Baru ibu tertarik di situ. Iya. Tertariknya karena udah tahu gitu Iya. ya. Nggak ada, kalau Ustazah bilang kalau yang ada yang begitu-gitu mungkin oknumnya aja. Dia nggak ngerti. Kalau yang paham yang benar-benar agama Islam nggak bakalan dia nggak begitu gitu. Iya, nggak bakalan begitu dia ya. Takut. Takut pastinya dia Iya. ya. Oh, masya Allah. Jadi waktu Stefan itu senang sama azan itu ya, Iya. ibu langsung pengen belajar Islam deh, gitu Iya, ya? iya belajar.
Kan terus agama sebelumnya gimana? Ya udah ditinggalin. Tapi ibu udah nggak ada itu ya? Ibu masih ada sakit. Oh masih ada ya? Kalau kita mau ngaji, Hah? kita baju biasa aja. Kerudung kita simpen di tas. Mau Oh, pergi dulu. ngumpet-ngumpet. Iya. Sholat juga ngumpet-ngumpet di rumah. Kalau sholat ya belum berani. Belum berani di rumah. Belum berani. Ya, Karena ya. saya belum diajarin cara Oh belum sholatnya. diajarin waktu itu ya? Ah, Jadi memang belum benar-benar belum baru pengen tahu gitu ya tentang Iya. Islam ya. ah, Terus pas mulai sholatnya di sini, pas ibu masih ada. Diajarin. Kagak di masjid. Sholat kalau saya close sholat di situ aja. Oh gitu. Kalau di sini nggak berani saya, belum. Nggak berani ya? Iya, Berarti sholatnya di masjid aja ya? iya. Masya Allah. Ngumpet-ngumpet jadinya. Ngumpet-ngumpet ya? Kalau mau ngaji, saya kerudungan taruh tas. Ntar kalau tempat ngaji baru pakai. Ntar pulang dari ngaji, saya copotin kerudungannya. Emang kalau ketahuan kenapa? Pastilah. Adalah Pak. Pasti ada bentrok lah. Ada Oh, gitu. sedikit. Cekcok mulut atau Ya gimana? mulut lah adalah. Ibu nggak mau itu? Ya, bilang. saya nggak mau ribut. Apalagi adek. Hmm. Karena kejadian ada bener. Gimana tuh? Saya sama adik saya enggak ya. Ah. Sama keponakan ribut. Gimana? Abis dah saya. Gimana tuh waktu itu? Dia abis udah fisik, udah main fisik. Dipukul. Ibu dipukul. Iya, saya diem aja. Terus maksudnya gimana itu bisa jadi pemukulan gitu, Bu? Nggak boleh saya. Padahal itu keponakan ya. Nah, ketahuannya gimana waktu itu? Datang sama adik saya. Ke sini. Heeh. Terus Dia ribut sama adik saya, tau saya sasaran. Orang mau ngoceh-ngoceh agama Islam, nggak boleh. Ya kenapa? Saya kan agama saya. Ya kamu, hmm, nggak boleh. hmm, Ya udah saya diem aja. diam aja ya. Terus abis itu dia taunya dari mana kalau ibu masuk Islam? Akhir ketahuan saya pakai apa? Udah mulai berani kan ibu saya udah nggak ada. Saya berani pakai kerudung, saya pergi ngaji. Nah, pakai baju. Dulu saya pakai baju gamis gini aja Pak. Kerudung nggak saya umpetin. Nah, kalau mama saya udah nggak ada, udah meninggal, nah saya baru berani masuk Islam. Nah, itu baru tuh. Iya iya iya. Itu dipukul sama ponakan ibu. Ponakan. Pakai apa, Bu? Bukan pukul, pakai tangan aja, tarikan di atas. Kalau saya itu kan dulu kan nggak ada itu tuh Pak. Oh, nggak ada triplek. Plong. Saya ditarik. Kalau tarik kan jatuh saya ke Oh, bawah. dari tangga. Ditarik. Ibu ditarik turun jatuh Dari ke bawah. atas. Dari atas tarik Mau ke tarik ke bawah, saya tahan. Situ kan ada pegangan. Iya iya. Saya jatuh. Air kena pintu. Sini saya kan pada biru. Allahu Akbar. Berbekas nggak, Bu? Bekas biru. Sampai Kan sekarang? sekarang udah hilang. Udah hilang. Udah hilang. Dia kan laki. Berarti Ibu jatuh dari lantai 2 ke mau lantai 1. ditarik ke bawah. Terus Ibu nahan. Nahan. Akhirnya saya jatuh ke pintu kamar adik saya. Sini badan saya pada biru. Soalnya dipegang sama dia. Dia kan laki. Masih Oh, muda. laki-laki. Laki ponakan saya. Allahu Akbar. Masih muda. Astagfirullahaladzim. Saya sabar aja. Astagfirullahaladzim. Ya saya bilang, ya lu kalau jahat sama gua ya, nanti ada balasannya. Itu gara-gara Ibu masuk Islam gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau adik nggak berani, Nah, adek gimana waktu kan ada di sini kan? ya adik nggak berani. Adanya laki-laki. Perempuan adik Perempuan. saya. Laki cuma satu. Adik, kebanyakan adik saya cewek 4 ya, masuk saya nggak berani ya. Astagfirullah. Ya diem aja ya, nggak ngomong lah kayak kita mah. Ya udah. Ya Allah. Ya Rabbi. Kitanya yang ngalah Pak. Oh. Ngalah baik sama dia. Ponakan, biarin lah dia jahat sama saya, nanti kan ada balasan kata saya. Oh ya Allah. Tapi di situ Ibu ngerasa ini nggak sih? Abis dipukulin tuh ngerasa nyesel nih masuk Islam nih. Nggak, Kenapa, Bu? Kan udah dipukulin, Bu. kagak, tetep aja kuat. Saya di atas ada. Allah ada ya. Allah bakal bantu Ibu. Iya. Ibu yakin 100% ya. Iya. Jadi walaupun Ibu mau dipukul, mau dijatuhin dari lantai 2, Iya. saya tetap Islam gitu, Bu. Iya. Waktu itu pukulnya pakai apa, Bu? Bukan dipukul ya, dipegang, Dipegang. tarikan, kenceng ya. Hmm? Nah, kalau tarik kenceng kan laki masih muda. Iya, iya, iya. Kalau di situ tarik kalau nggak ada pegangan, saya jatuh Pak ke bawah langsung. Allah. Waktu Saya itu pegang. Stefanus di mana itu? Ada anak saya di kamar. Oh.
Stefanus nangis nggak waktu itu kejadian Di kamar saya tutup Nggak pintu, tahu ya? nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya sama ponakan aja. Kamar udah pada biru tangan saya. Terus adek ibu diem aja. Ini aja. Astagfirullahaladzim. Itu ponakan dari Adik anak adik dari- saya yang lelaki punya anak 2 lelaki. Oh, yang itu. Ponakan. Ini ponakan saya yang kecil. Terus ada minta maaf nggak Bu dia Bu? Kagak, Nggak ada sampai sekarang. kagak. Biarin aja. Saya percaya kok. Yang atas kan nggak buta nggak tuli, Pak. Pasti ada balasannya. Dia ngelarang saya masuk Islam, nanti dia dapat. Ya benar apa yang saya ngomong. Dapat istrinya Muslim. Oh, Istrinya Muslim. dia masuk Islam jadinya? Iya, saya bilang, lu masuk, lu nikahnya cara apa? Islam. Berarti Islam dong? Enggak, KTP aja kata dia. Lu jangan main-main. Lu kan udah kalimat syahadat. Saya bilang, udah ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya lu harus. Nggak boleh main-main agama. Oh, berarti adek ponakan ibu ini. Ponakan ibu itu nikah sama perempuan Muslim. Terus dia cuman bohong-bohongan syahadatnya. KTP aja. Dia punya surat syahadat ya. Ada nggak surat syahadat? Tapi dia nggak pernah sholat, Sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa gitu. Agama dia dulu. Saya bilang, lu jangan main-main. Kalau udah ngucapin salah kalimat 2 syahadat, lu harus laksanakan. Dia nggak mau tetap. Tetap nggak mau agama dia. Sampai dia. sekarang tuh Masih Kristen. si Kristen. Iya. Dia cuman bohong-bohongan aja. Iya. Cuma Ya Allah. sama istrinya aja. Iya. Saya bilang, lu punya emak, masih ada emak, ya lu cari emak ya. Dia punya emak, itu orang tua kamu. Kalau kamu sholat tadi saya bilang, insya Allah kamu lancar rezeki kamu. Ya nggak Pak? Emang sekarang kondisinya gimana? Ke ekonominya lemah juga? Iya. Oh, Kacau belok. kacau balau jadinya. Saya bilang, anak 2. Iya. Anak 2, yang satu beberapa udah sekolah, yang satu lagi masih kecil 1 tahun. Ya Allah. Cobaannya banyak Pak. Berarti ibu itu nggak sampai jatuh ke bawah ya? Nggak. Gitu ya? Jatuh ke Tangga. kamar ke aja. ke kamar. Kalau jatuh habis saya Pak, nggak bisa apa-apa. Iya, makanya Saya ngeri juga kalau jatuh. Aduh, siapa yang ngurusin saya? Apa-apa saya sendiri. Adik saya soalnya udah pernah bilang sama saya, kalau lo nggak ada ya, anak lu gua nggak ngurus. Nah, gitu. Oh Allah Rabbi, astagfirullah. Terus gimana itu? Adik saya yang cewek, Yang nomor berapa Bu? semuanya. Semuanya? Yang cewek 3, Astagfirullah. nggak mau urus lah. Udah saya bertahan berdua. Allah Akbar. Biar sakit senang saya berdua. Masya Allah. Astagfirullah. Makanya saya jaga-jaga. Iya. Kalau ada apa-apa saya. Berarti ibu tinggal di rumah ini berdua aja ya? Iya. Sama anak Stefan ini? Ada lelaki juga nggak mau urus lah Pak. Masya Allah. Makanya saya berdua aja. Tapi waktu itu bapak masih ada? Ayah? Suami ibu? Oh, suami saya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah lama ya? Udah dia kelas 2, udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Di situ ibu hidup sendiri aja tuh sama Iya. ini, Stefan ya? Dua aja. Udah nyaman kayak gitu? Iya. Masya Allah. Dan itu kalau buat saya sih miris ya Bu ya? Iya. Miris sekali ya. Jadi ibu hidup bersama. Jadi mirisnya itu, tapi gini Bu, saya seneng. Senangnya karena apa? Karena ibu punya anak Stefan, yang mana Stefan ini membawa hidayah kepada ibu. Itu satu itu doang sih Iya. yang jadi modal ibu untuk masuk surga tuh. Iya kan? Iya. Adik-adik ibu kan katanya kalau ibu udah nggak ada, udah nggak mau ngurusin. Iya, betul. Gitu kan? Mm. Apalagi nanti kan kita nggak tahu umur. Iya. Ya kan, harapan ibu kan kalau ibu duluan meninggal gitu kan, daripada Stefan ada yang ngurus gitu kan. Iya, betul. Tapi ibu percaya Stefan Iya. ada yang ngurus pasti nanti. Iya. Insya Allah. Jadi Stefan ini usianya sekarang 22 tahun ya. Iya, nanti November 23. Oh, November 23. Iya. Dan ini spesial seperti ini dari kecil ya, Iya, dari lahir. dari lahir. Iya. Allahu Akbar. Karena cukup kalau buat kita ya, cukup. Sebenarnya saya nggak merasa kasihan, tapi kan memang ini kan takdir Allah ya Iya. kan, saya nggak merasa kasihan. Tapi
ya luar biasa ibu gitu. Hidup berdua sama anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Terus kemudian mempertahankan keislamannya gitu kan. Nah, kalau misalkan dari keluarga Bu, ketika ibu udah terang-terangan pakai kerudung gitu kan, menampakkan keislamannya, gimana respon mereka Bu? Ya biasa aja adik saya. Biasa aja. Ya gimana ya, sedikit-sedikit. Gimana ya, adik saya yang ini nih yang kecil. Beliin saya kerudung. Oh gitu? Iya. Masya Allah, kok bisa ya? Iya, temennya jualan. Buat lu kerudung ya kerudung pendek lah. Iya. Beliin 3 sama dia. Alhamdulillah. Beliin sama dia. Teman gue jualan kerudung nih, gue beliin lu 3. Beliin kerudung. Kesini tuh datang ngasih. Iya. Ini buat lu nih kerudung. Tapi agamanya apa itu? Siapa? Adanya Kristen. Oh Kristen. Semuanya Kristen ya? 3 cewek. Adanya Kristen ya? Sama yang cowok, sama ponakannya Kristen, masih Kristen. Semuanya Kristen ya berarti. Terus ada yang lain gimana responnya? Yang semuanya ya sama begitu. Sama kayak gitu ya? Ya, kalau saya datang ya saya ngalah lah kalau dia nggak mau terima saya ya saya ngalah lah. Main ke kosan adik saya. Main ya biasa aja udah. Sama Stefan tuh? Iya, main. Ya, saya sih ngomong dia begitu saya ingat, saya jaga-jaga aja itu. Ya minta sama yang di atas sehat saya minta, itu aja. Gitu aja ya? Modal saya. Pernah diajakin balik lagi nggak ke Kristen? Enggak. Ada ibu nggak ada? Nggak ada. Keluarga besar ibu nggak ada? Keluarga dari mama. Dari mama atau dari papa? Kalau mama, keluarga mama kan udah tinggal 2. Kalau dari papa masih banyak, ada yang muslim. Maksudnya kan ibu sekarang udah muslim nih. Ada yang ngajakin ke agama Buddha atau Kristen lagi nggak? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya udah masing-masing. Iya, gitu. agama saya gitu aja. Kalau Lebaran gimana Lebaran? Lebaran saya di rumah, dia nggak datang sih ya. Kadang saya main tetangga gitu. Kalau nggak main ke rumah saudara saya. Itu saudara saya kan ada yang muslim. Iya. Main situ. Masya Allah. Luar biasa ya. Subhanallah, nggak gampang loh ujiannya loh Bu, kalau buat saya. Banyak Pak ujiannya. Ya Allah. Kalau sanggup mah udah. Yang paling parah apa Bu? Keluarga ya. Kenapa? Ya itu keponakan. Keponakan itu yang paling parah. Keponakan adik ya. Adik sih biasa-biasa aja ya. Cuman ya ngomongnya begitu, kalau lo nggak ada gue nggak mau urus anak lo. Udah. Itu doang ya yang paling besar. Berarti itu jadi kepikiran buat ibu ya. Berarti doanya ibu sama Allah itu untuk bisa ngurusin Stefan ya. Iya. Ya kita sehat lah berdua. Iya, itu aja. Berdua, ya. Kita sehat selalu. Tapi Stefan ini sering sakit atau jarang sakit? Jarang ya? Jarang. Maksudnya sakit panas gitu? Jarang Pak. Jarang banget ya? Jarang. Waktu kecil sih sakit-sakitan. Oh, tapi sekarang jarang ya? Udah jarang. Oh, asal makannya dijaga aja itu. Tapi kalau untuk urusan buang hajat gimana dia? Dia bilang, kode ya pantat. Tapi belum keluar kan? Belum. Saya bilang buka celana kamu, taruh di mesin cuci celananya, kamu duduk. Saya bilang, ntar saya ituin. Ya ngerti dia. Udah ngerti ya? Ya udah, kalau mau buang air kecil dia udah tahu. Udah, siram ya 3 kali, saya bilang. Gitu. Oh, Masya Allah. Udah aja gitu. Cuman mandi aja belum. Oh, mandi masih dimandiin ya? Iya, kadang guyur-guyur gitu. Tapi suka tantrum nggak dia? Marah gitu, ngamuk gitu? Oh, jarang. Jarang ya? Jarang. Kalau ngamuk biasanya gara-gara apa? Nyakar. Gara-gara apa biasanya? Biasanya kan dia main YouTube kalau nggak nonton TV. Iya. Sekarang kan TV digital. Iya. Nggak ada TV. Iya. Mainnya YouTube. Iya. Nonton Upin Ipin, Sonsip, kalau nggak musik, iya. lagu-lagu. Kalau nggak salawat yang enak. Salawat yang enak dia mau. Seneng tuh dia tuh. Kalau dengar murotal Quran, baca Quran? Al-Quran ya Al-Fatihah. Al-Fatihah dia suka ya? Al-Fatihah yang enak. Iya. Salawat yang enak dia mau. Misalnya Ustadz apa tuh? Hanaki. Ataki. Iya. Hanan Ataki. Iya. Itu kan ada doa sakit hati. Iya. Saya suka setel itu. Dia seneng tuh. Diambil sama saya, ambil sama dia. Saya lagi setel gitu, diambil. Saya mau dengerin.
Oh, astagfirullah. Kadang ceramah Ustadz Daslatif Ah. diambil sama dia. Oh gitu. Iya. Berarti suka dengerin ceramah juga ya, Stefan, Iya, ya? saya kadang suka lihat ceramah-ceramah Ustadz yang saya senengin aja, nih dikasih lihat sama dia. Ya, sama-sama nonton. Saya senang, dia senang, ya dia nonton, diambil HP-nya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Maksudnya biasanya kan anak berkebutuhan khusus itu kan agak ribet ngurusnya ya. iya. Tapi ini kan nggak terlalu ribet lah ya. Ya makanya saya kalau ajak pergi kerja ikut, ngaji ikut. Kemana-mana ikut ya. Ya Ikut. karena kan nggak bisa di rumah sendirian. Iya, Kalau di rumah sendirian bahaya. kacau udah listrik Iya. habis Pak, rontok. Hah? Listrik cabut, Oh gitu. kabel listrik ini kipas angin dicabut. Kadang Allah. suka ngikut, kadang lampu bisa jatuh ke bawah Pak. Karena dia mungkin marah, kesel kali ya. Iya di rumah. Di rumah ya, capek ya. Tuh. Akhirnya saya ajak aja lah Iya, 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 iya. pergi kemana saya kerja, pergi. Oh, Ibu kerja di mana, Bu? Tuh hari kerja di apa di Jalan Timbul di rumahnya wali kelasnya, Ngapain di situ kerja? asisten rumah tangga saya, Oh, RT. serabutan. Iya, Oh, Masya Allah. saya kerja. Wali kelas. Dia dulu SMP, Sekarang sekarang saya udah istirahat. istirahat ya? Sekarang saya jualan Pak. Oh, jualan? Iya, Jualan apa, Bu? saya biji ketapang. Saya taruh warung-warung Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Lah, jauh Jakarta Barat, Bu? Iya, ke sekolahan. Adik saya nitip di warung kantin ya. Oh, ada yang kecil. Adik saya yang nomor 3. Oh, yang nomor 3. Saya titip titip biji ketapang di sekolahan dia. Berarti bikin sendiri tuh biji ketapang. Iya. Itu sehari-hari ngandelin dari situ aja ya? Iya. Terus keluarga nggak ada yang bantuin gitu? Ada, kadang kalau suka saya nggak ada beras dong, minta saya. Sebenarnya saya nggak mau ya Pak ya. Iya, iya. Ya saya harus ngomong sama adik saya, Dikasih tapi? kasih beras habis, saya nggak bilang nggak ada. Ya Allah. Dikasih sih tapi, Ya segitunya ya? ya Allah. kadang nggak ada apa-apa. Di rumah cuma beras aja dikasih, anterin. Oh gitu. Sering kayak gitu, Bu ya? Iya, Iya. saya bilang saya nggak ada apa-apa. Sering Dan- kayak gitu ya? Iya, Dibantu sama adik-adik ya? iya. Ya Kalau- insya Allah masih mau lah. Si mau. Kalau udah itu mah kan udah nggak mau. Iya, iya, Ya iya. kalau udah dia nggak suka sama saya, Iya, iya. Tapi ada tuh keluarga yang nggak suka sama Ibu? adik saya. Enggak, yang lain, keluarga yang lain. Oh, Kalau adik kan kayaknya nggak semua suka lah ya. Iya. Nggak, semua kan biasa aja kan. iya. Kalau yang lain kayak keponakan gitu kan. Ponakan ya biasa-biasa aja sekarang. Sekarang udah biasa aja. Iya. Cuman waktu itu aja ya. Iya, kan biasa udah rasain sendiri. Dia bilang nanti ada balasannya. Dia kan masuk Islam sekarang, tapi dia nggak sholat. Ya Allah, sayang. Iya, dia udah lu punya itu nggak surat itunya masuk Islamnya? Sertifikat Ada Ibu katanya. juga ada ya? Ada, saya ada. Nanti saya boleh lihat ya? Boleh, Stephen ada. Stefan juga ada ya? Ada. Masya Allah. Ada. Ibu sabar banget, Bu. Saya bilang, Masya Allah. ya saya main ke rumah saudara papa. Tuh hari kan saya nggak pernah datang. Habis saudara papa ngomong gini, datang aja minta duit. Saya kan nggak enak. Saya kan bukannya datang minta duit, saya kan mau silaturahmi. Masa saudara papa bilang begitu sih? Kan nggak boleh kan sama keponakannya sendiri ya Pak. Makanya saya jadi segen, males datang. Ya baru-baru ini aja saya datang lah. Tuh, Tapi Ibu merasa ini nggak sih apa? terbebani dengan hidup seperti ini? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Disyukuri aja Pak. Disyukuri aja ya? Iya. Itu kuncinya ya? Iya. Punya anak seperti ini disyukuri, punya kondisi ekonomi seperti ini disyukuri. Iya, Masya apa Allah. ada aja ya. Yang ada ya kita makan, yang nggak ada ya udah. Nah sekarang saya tanya, Ibu nyesel nggak masuk Islam? Kagak. Kenapa? Ya saya percaya sama Allah, ada lah. Rezeki, Apa yang bikin Ibu rezeki percaya? ada di mana aja, pasti ada datang. Berarti Ibu kan sering mengalami rezeki itu datang dari mana aja kan? Ah. Contohnya, maksudnya bukan contoh, Nah, itu memang Ibu alami ya? iya. Misalnya saya nggak ada uang, Nah. atau datang, Bu, ini buat ibu, buat anak ibu jajan. Alhamdulillah. Ada, ya. Kadang-kadang di kereta Pak, Heeh. ini Bu, buat anak ibu. Oh ngasih? Ada yang ngasih, Masya Allah. gitu Pak.
Alhamdulillah ya Bu ya. Dari mana aja, saya nggak tahu ya. Maka saya percaya sama yang di atas. Rezeki mah nggak ketuker. Dari mana aja saya pasti percaya ada aja. Biar kita susah juga. Dari mana aja, karena kan Allah itu kan menjamin rezeki setiap orang ya. Mau itu Islam, mau itu Kristen, mau itu Buddha gitu. Ibu percaya itu berarti ya? Iya percaya. Dan itu yang memang bikin ibu tuh sampai sekarang tuh tetap mempertahankan Islam. Masih. Ya saya berbuat baik lah sama orang, walaupun orang kadang kita berbuat baik, kadang nggak dihargai kan ya Pak. Ya penting kita berbuat baik, biar orang lain nggak menghargai kita ya, penting kita aja. Ya. Itu. Berarti ibu nggak nyesel masuk Islam? Kagak. Walaupun kondisinya seperti ini? Enggak. Ibu yakin? Yakin. 100% sama Allah ya? 100%. Tapi kan ibu kan lama tuh di Buddha ya? Iya. Lama kan? Dari papa saya hidup. Dari papa saya. Kristen juga pernah kan? Iya. Saya juga pernah. Tapi nggak ngerasain apa-apa di situ. Enggak. Masya Allah ya. Tapi kalau Buddha saya ada kejadian. Gimana tuh maksudnya? Papa saya kan dulu piara Makwan Im. Apa tuh? Patung ya, Oh patung. Oke. Patung kayu. Itu dari Papa saya dulu kerja dari mantan dubes Singapura. Oh. Dikasih, nih buat kamu. Tahu patung itu ada isinya. Oh, terus gimana tuh? Bapak saya kan sembayang. Iya. Mungkin udah ada umur ya, nyuruh saya, tolong nih beresin. Ya saya namanya anak, urusin, beresin, nurutin aja kata orang tua. Nih beliin buah, katanya. Udah beliin buah, udah. Nih Pak udah. Ya lu beresin kata dia, kata bapak saya. Ya udah saya beresin, rapiin, nih tata begini. Ya udah. Nah, sejak itu saya tata itu, taro itu bersihin. Saya ngimpi apa? Naga. Oh ular lah ya. Naga ya itu. Naganya warnanya persis sama yang kayak di patung itu. Naga. Satu-satu naga. Udah naga, situ ada anak kecil 2. Saya nggak perhatiin tuh Pak. Ada anak kecil 2 hadir dalam mimpi saya. Terus Makwan Im datang terus. Iya. Saya pernah ngimpi saya naik tangga ke-7 Pak. Tangga ke-7 itu ada gua ada gitu ya, lingkaran putih. Pas saya mau masuk di lingkaran putih itu, seneng ya denger azan ya? Iya. Masya Allah. Sebelum bunyi dia tahu bakalan bunyi. Seneng tuh dia. Iya. Berarti ini tandanya seneng ya? Iya. Masya Allah. Udah waktunya kasih kode saya. Sholat gitu ya? Iya. Masya Allah. Ya itu, saya naik tangga ke-7, masuk terowongan yang putih itu, baru setengah badan, balik lagi. Gak dikasih masuk, turun lagi saya. Turun lagi ya. Jadi memang mimpi ya waktu itu ya? Iya. Karena memang kan patung itu kan sejatinya kan kalau dikasih sesajen itu pasti ada isinya dia. Iya. Karena kalau ada orang yang mempercayai kalau sebuah benda nggak harus patung loh ya, iya. Bisa foto, bisa apapun itu. Kalau ada orang yang nyembah, pasti ada yang ngisi. Iya. Namanya jin. Iya. Biasanya jinnya jin kafir. Jin kafir itu ya jin yang nggak mau memeluk Islam gitu. Jadi memang kemarin juga saya ngobrol sama mantan Konghucu malah. Iya. Jadi yang ngasih tahu ya memang itu yang ngisi ya patung-patung itu ya makhluk-makhluk gaib. Iya. Gaib. Iya. Yang dimaksud sama mereka dewa dan sebagainya gitu. Iya. Masya Allah Ibu luar biasa Bu ceritanya Bu. Tapi saya masih lihat sisa-sisa ya karena kan ini rumah orang tua ya. Iya. Ini dulu tua. Beli kan beli ada acara apa tuh? Kalau kita mah pindah rumah sembayang dah ya. Sembayang, selamatan ya. 3 agama Pak. Agama Buddha, agama Kristen, agama Islam. Oh gitu. Iya. Di sini rumah ini. Yang ini kan punya rumah orang Islam. Ya Islam. Ntar Kristen, ntar Buddha. Teman mama saya dulu kan Buddha, ada keponakan mama saya datang, bawa temennya. Ya. Nah, 3 agama di sini rumahnya, didoain.
Ini kita lihat ada patung Yesus ya. Iya, adik Terus saya. di sini ada apa? Ini baru dikasih dari dompet duafa. Dari ini. Ah. Ini apa? Ayat Surat. kursi. Iya, Masya Allah. itu dari ustazah. Ustazah ya. Ustazah dari dompet duafa. Saya nggak ada ustazah. Ini nggak boleh ibu turunin. Ya deh nanti satu-satu. Sabar aja dulu. Saya takut juga. Soalnya kan punya adik saya, bukannya kenapa-napa. Oh, berarti nanti ditanyain aja sama adiknya ya. Iya. Ya sabar-sabar aja dulu. Karena kan kecuali kan adiknya masih mau tinggal di sini kan, nggak mau Iya. tinggal di sini kan. Iya. Berarti Nah, kalau nggak- dia kadang datang, kemana? Pada kemana? Nah, repot juga saya. Iya iya iya. Iya. Daripada saya ribut, Karena kan ini rumah, sebenarnya rumah ini punya siapa sekarang? ini rumah dulu Warisannya kan ke siapa? ibu, jadi 5 anak. Oh, buat 5 anak. Ah, Ini buat berlima. ah, Berarti warisannya buat 5 anak itu. Ah. Oh iya. Karena memang bukan punya ibu ya. Iya. Rumah ini kan jadi ya ibu juga haknya juga Nggak ada. bukan nggak ada, nggak penuh gitu. Iya, Kecuali ini warisan punya ibu terus ada suratnya gitu. Iya. Baru boleh Iya. langsung diturunin gitu kan. iya. Iya, Adik iya, saya iya. sih yang buat surat-suratnya, surat tanah atas apa 5 anak ya udah, tuh udah. Ya, iya. Insya Allah Bu. Saya nggak berani turunin, ntar konflik lagi. Iya, iya, iya. Repot saya juga. Iya jangan dulu. Ada waktunya nanti. Iya. Yang penting berdoa aja sama Allah ya Bu. Iya, Masya Allah Bu, luar biasa Bu ceritanya Bu. Terima kasih Bu. iya, Udah mau berbagi cerita sama kita Bu. iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, konten yang motivatif lah, Ya. juga inspiratif ya. Ya. Buat saya terutama dan buat pemirsa Wakaf TV terutama. Mudah-mudahan Ibu terus diberikan kesabaran Iya Pak, dan keistiqomahan sama Iya. Allah ya Bu ya. iya. Mudah-mudahan Ibu juga sama Stefan dikasih kesehatan Iya, terus amin. gitu kan. Nah. Stefan, Ya, tuh tanya Bapak, jawab Sehat dong. ya? Iya gitu. Iya Pak. tapi sholatnya rajin beliau ya, Siapa? Stefan. Belum, Oh belum ya, belum bisa. belum bisa ya. Soalnya apa? Mesin pipis. Nggak ada Oh, 5 menit pipis. Oh, Kadang iya. saya lagi sholat, dia lewat. Iya iya iya. Iya. Apa-apa wajar dan ini kan masuknya kan nggak ini, Iya, nggak mukalaf. Kalau Iya. mukalaf itu orang yang sudah dikenakan hukum. Oh. Hukum maksudnya hukum Islam ya. Hmm. Kalau dia udah akil balik, Ah, akalnya udah sehat gitu, akalnya bener, Iya. itu baru dia diwajibkan sholat, puasa gitu. Karena kan dia kan masih kayak anak kecil ya. iya. Ya anak kecil kan memang belum wajib. Ah, Sholat, puasa, zakat itu belum. Kalau zakat wajib. ah, Sholat, puasa itu masih belum wajib, Stefan. Karena kan keterbelakangan. iya. Kadang saya ajarin juga Pak. Nggak apa-apa. Itu bagus. Mau saya pilih mau puasa 1 apa setengah. Kalau Oh, di tangan gitu. 1 apa setengah, saya bilang pilih yang mana, tadi pegang sama dia ini setengah. Tapi dia ngejalanin tuh. Iya, Puasa tuh. puasa. Pernah seharian. Pernah seharian. Masya Allah. Kuat ya. Tapi nggak ngamuk minta makan. Enggak. Ini kan belum, saya bilang belum beduk, duk. Dengar nggak beduk? Saya bilang. Oh gitu. Saya bilang kalau dengar beduk baru kita makan. Kalau belum dengar beduk jangan makan. Saya bilang nggak boleh. Kalau setengah ntar jam 12 saya bilang Masya baru buka. Allah. Gitu. Yang ngerasain juga. Iya 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 iya. Udah bisa puasa ya. Tapi memang kalau sholat belum ya. Belum. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Insya Allah ya. Baru-baru belajar wudu gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu atas Ya. ceritanya. Iya. Ya. Jangan kapok saya datengin ya. Tidak Pak. Karena saya senang kok. Alhamdulillah nih Bu. Kita dapat pelajaran lagi nih. Iya. Mudah-mudahan kita obrolan ini ya, mudah-mudahan Iya. obrolan ini bisa menjadi manfaat lah Iya Pak. buat kita semuanya. Amin. Yang buat yang ngedengerin juga Iya. gitu kan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman Ya, seperti ini. ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar
sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga Besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.